datang. Marilah melanjutkan perayaan keselamatan ini dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita bersyukur kepada Tuhan sehubungan dengan wisuda sarjana sekolah tinggi pastoral ketik. Kita mengalaskannya dengan pernyataan tobat. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kelak pada hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang Maha Murah, berilah kami jaminan akan selamat dan hidup baru dalam diri Yesus Kristus, Putra dan kasih. Kami mohon, perkenankanlah kami, terutama para wisudawan wisudawati sekolah tinggi pastoral Katolik Santo Sorong, mengikuti putra mendidik dengan senantiasa melalui pekerjaan dan tanggung jawab dimanapun kami berada. Dengan pengantaran Yesus Kristus itu Tuhan kami, bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Membaca dari kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak bosan-bosan melihat, telinga tidak puas-puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tiada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tetapi sebenarnya hal itu dahulu sudah ada, lama sebelum kita. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak ada. Sesudahnya, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
9 ayat 7 sampai 9. Ketika Herodes raja wilayah Galilea dengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari para nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini? Dinamika proses atau proses dinamis. Kata pengkhotbah, tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Semua merupakan ulangan-ulangan yang bertumbuh, berkembang, kemudian gugur, tapi bertumbuh kembali. Karena itu di bagian lain dari kitab pengkhotbah disebut untuk segala sesuatu ada waktu. Begitulah kita dapat memahami dinamika proses dari intisari bacaan Injil Lukas pada hari ini. Herodes heran, oh ini satu hari saya sudah penggal kepalanya Yohanes Pembaptis. Kenapa dia hidup lagi? Itulah Yesus. Anda boleh membunuh fisik, memenggal kepala orang, tapi kita tidak bisa membunuh pikiran orang, perasaan orang. Itulah yang bertumbuh dan berkembang dan kadang-kadang menjadi bahan pelajaran. Saya pernah menceritakan dalam sambutan pada salah satu acara wisuda STPK. Ada Obed dari Tofoi, Kelapa II. Waktu kelas 5 SD, dia ranking 26 dari 25 siswa. Bayangkan, laki-laki ranking 26 dari 25 siswa. Berarti sebenarnya dia tidak ada di kelas. Tapi karena didesak belajar lumayan, dia menamatkan SD dengan ranking 5 dari 20 anak sekolah. Tuh, maka masuklah si Obed di SMP Caritas Tofoi, SMP yang didirikan antara lain oleh Pater Jadi Rumus. Ada kan? Obed punya kelakuan kambuh. Hari-hari dia pergi molo saja. Orang di sekolah rajin belajar, Obed pergi menyelam, pergi mencari katanya di kali kabur, di pantai-pantai, di muara-muara. Suatu ketika ada mimpi apa tadi malam, dia muncul lagi di kelas. Maka ibu guru bilang, Kaskado, kau lagi, mantap. Dan sang ibu guru memuji Obed kemampuannya. Kau kenal Albert Einstein? Albert Einstein itu penemu molekul-molekul yang kemudian menciptakan sel-sel yang menghasilkan bom atom. Orang terkenal kan? Tapi Obed bilang, siapa dia itu? Kita baru dengar itu nama. Kalau tidak kenal Albert Einstein, kau kenal James Watt. Watt itu yang menemukan listrik, sehingga namanya diabadikan. Kekuatan listrik itu kan berapa watt? WATT.
Obed bilang, saya tidak kenal, ketemu dua tidak pernah. Kalau kau tidak kenal Albert Einstein, tidak kenal James Bond, pasti kau tahu siapa itu Ki Hajar Dewantara. Itu kan tokoh pendidikan dengan semboyan di depan menjadi suri tauladan, di tengah bersama-sama dan di belakang mendorong-dorong untuk maju. Obed bilang, saya tidak kenal dia itu. Nama juga panjang sekali, saya pergi hafal di namanya. Baru ibu guru mulai marah. Memang kau dasar ular biludak pemalas, teramandi juga tidak rata, pemalas, dan seterusnya dan seterusnya. Anak murid ini ganti berdiri dan memarahi ibunya. Ibu guru, ibu kenal Mateus Ateta kah? Kenal Jimmy Kapia? Kenal Jeffrey Kamisofa? Tidak, saya tidak kenal orang-orang itu. Makanya ibu kawan jangan paksa-paksa saya kenal. Satu kawan dulu ibu tidak kenal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari yang terkasih. Itu sebagian dari mob yang menceritakan dinamika hidup dari mekanisme bela diri. Obed jelas-jelas sudah salah, tapi untuk membenarkan diri, dia menciptakan adagiumnya sendiri. Nah inilah ternyata pelajaran terpenting sekolah formal tidak bisa menjamin bahwa kita tamat sungguh-sungguh untuk memecahkan masalah-masalah yang pelik dalam kehidupan. Pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab dan tidak terduga bila jawaban-jawaban itu ditemukan. Nah, ini semualah yang mengentalkan apa yang saya sebut di muka tadi, suatu dinamika proses dari pencarian manusia. Marilah kita berada dalam proses dinamis yang sama untuk pertumbuhan, untuk perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan yang mudah-mudahan selalu dalam bingkai kemajuan. Kadang-kadang pemikiran reflektif seperti mundur ke belakang, tapi sebetulnya tidak. Itu hanya membawa orang pada penerawangan yang lebih jauh, yang lebih mantap, yang lebih dalam kata-kata sosiologi membawa kepada pencerahan dan pencerdasan. Dengan cara itulah kita mengoptimalkan rasa syukur bahwa pada suatu titik dalam perjalanan sekolah tinggi pastoral Katolik 1 Benediktus kita menyaksikan wisudawati menyelesaikan tahun-tahun pembelajaran akademik, tapi tidak tahun-tahun pembelajaran di depan yang masih panjang, yang membutuhkan sekali pemikiran-pemikiran untuk menjadikan kita sungguh-sungguh sekali lagi orang-orang yang mudah-mudahan berada di dalam pergumulan proses dinamis yang baik, yang mengembangkan diri, yang mengembangkan bakat-bakat, yang memuliakan martabat kehidupan manusia yang tidak pernah akan mati dalam suatu pertumbuhan dinamika yang baik. Marilah kita bangkit berdiri untuk menanggapi firman Tuhan dengan mendoakan syahadat. Aku percaya akan Allah yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Tuhan Maria, menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, dilahirkan dan dimakamkan, yang turun di tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga beserta kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sisi yang akan datang menyusul orang hidup dan mati. Aku percaya dalam Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
upacara pengutusan. Bapak Uskup, kami selaku pelaksana program Sarjana Strata 1 STPK Sangga Benediktus Sorong menyerahkan kepada Yang Mulia Bapak Uskup para pelayan umat ini pandang mereka telah siap menerima dan melaksanakan tugas ini dan akan mengucapkan janji di hadapan Bapak Uskup dan seluruh umat yang hadir di sini. Kami mohon agar Yang Mulia sendiri memberi tuntunan janji mereka. Semoga saudara dan saudari bersedia menerima dan melaksanakan tugas pelayanan sungguh dengan ikhlas dan tulus hati. Ya, kami bersedia. Terima kasih atas kesediaan Anda. Sekarang mengucapkan rangkaian dan kesediaan Anda itu di hadapan Tuhan Allah dan seluruh umat. Di hadapan Allah dan seluruh umat, kami berniat dengan tulus hati akan melaksanakan tugas kami sebagai pelayan di bidang ekstensif pastoral sesuai dengan kemampuan yang kami miliki yang telah kami terima dari Tuhan. Bersama umat, kami akan mengupayakan kesejahteraan dan perkembangan umat Allah. Oleh karena itu, kami akan melayani dengan penuh tanggung jawab dan penuh kesetiaan. Semoga Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus mendampingi kami dalam menjalankan pelayanan ini. Terima kasih atas kesediaan dan kesediaan Anda yang sudah disampaikan melalui surat. Tapi ini semua belum cukup. Janji dan niat masih harus dibuktikan. Kami mendoakan Anda agar mampu untuk menyatakan niat dan kesediaan Anda semua. Para pastor, Tuan Selebranitas, mohon untuk menumpahkan tangan. Ya Allah Bapa, Engkau mengetahui pikiran dan isi hati manusia. Pada hari ini Engkau menurunkan kembali saudara-saudari kami untuk mengambil bagian dalam tugas imam umum yang telah mereka terima melalui sakramen pemandian, untuk mengajar, untuk memutuskan, untuk mengembalakan umat sesuai dengan kemampuan mereka. Sedialah Engkau memberkati mereka dengan rendah hati merelakan diri untuk tugas pelayanan. Saudara-saudari yang kasih, Tuhan Allah itu setia. Dia akan mendampingi Anda, menyembuhkan dan melindungi Anda. Saya menyembuhkan Anda dan tetap mendorong Anda agar tetap menunaikan tugas dengan hati murni dan semangat pengabdian tanpa pamrih. Anda akan menjalankan tugas ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa umat beriman. Bagi Suku Paus, para uskup dan para imam, dampingilah dan teguhkanlah mereka agar selalu setia pada panggilan dan tugas utusannya sebagai gembala dalam menghantar semua orang beriman kepada keselamatan kekal. Kami mohon. Bagi tambahkanlah mereka yang sangat ini
kami mendahului memandang dengan turut dalam roti dan anggur ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Penantara kami, kini dan sepanjang segala masa. menciptakan dan menopang kami, sehingga hanya dalam Engkaulah kami hidup dan berkembang. Perhatian dan kasih sayang kami alami setiap hari, bahkan kami menerima jaminan hidup abadi, oleh karena Roh Kudus-Mu membangkitkan Yesus dari alam maut. Roh itulah yang Kau curahkan ke dalam hati kami, melestarikan karya penyelamatan dalam diri kami. Maka dari sebab itu kami bersyukur kepada-Mu bersama rombongan para malaikat